Kenapa Pak Ustaz mungkin mulai tahun depan kan? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membacanya dan kita semua yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita masuk pada acara inti taujiah atau ceramah yang dibawakan oleh Ustazah Nunung. Sebagian besar kita sudah mengenal beliau ya. Insya Allah sudah, karena beliau juga termasuk tahun-tahun sebelumnya juga pernah bersama kita sebagai keluarga besar di Mutiara Bangsa. Ya, kepada Ustazah Nunung dipersilakan Ustazah. Suaranya Bu, speakernya belum dinyalakan. Ya, terdengar nggak suaranya? Sudah. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Karena karunia-Nya hari ini kita bisa bertemu ya. Walaupun pertemuan kita bertatap muka melalui virtual ya, tapi suatu hal yang luar biasa. Jadi memang COVID-19 ini banyak membawa berkah ya. Ini kedua kalinya saya mengisi di Maluku. Ya. Jadi mungkin kalau bukan karena COVID-19 peristiwa ini nggak akan mungkin terjadi. Ya. Jadi itulah berkah. Dan mohon maaf untuk kedua kalinya pun miss masalah waktu. Jadi jam 2 di kepala saya WIB gitu ya. Ternyata WIB ya selisih 2 jam. Gitu ya. Jadi mohon maaf ini masih di perjalanan karena saya pikir 2 jam cukuplah sampai rumah gitu ya. Ternyata ya itulah ya. Ala kulli hal Allah mempertemukan kita, senang sekali ya bertemu dengan ibu-ibu solihah di Mutiara Bangsa ya, dan alhamdulillah saya senang sekali dengan Mutiara Bangsa. Hari-hari ini terus membenahi diri gitu ya, dan cocok banget momennya, cocok ya ketika sedang berbenah tiba-tiba kena virus gitu ya. Padahal sebenarnya semangatnya sudah dari pelatihan kemarin itu semangatnya sudah luar biasa untuk bisa diterapkan. Ternyata ala kulli hal Allah berikan nikmat kedatangan virus sehingga mungkin ilmu-ilmu yang sudah disampaikan Pak Rizky belum bisa terterapkan semua. Tapi saya yakin banyak hal yang sudah banyak hal perubahan-perubahan yang sudah dilakukan ya, dan mudah-mudahan ini membawa semangat ya buat keluarga besar Mutiara Bangsa, para ustazah yang di dalamnya, yayasan, dan ibu-ibu semuanya. Ya, insya Allah saya mendapatkan, pertama mungkin jazakumullah khair kepada Ustazah Mirta yang sudah memberikan waktu, ya, sehingga bisa bertemu dengan ibu sekalian. Kemudian Ibu Aska ya, Mama Aska sebagai Ketua Majelis Taklim Mutiara Bangsa. Materi yang diberikan kepada saya adalah tentang terkait dengan makna Muharram di era new normal. Ya. Mungkin sebelumnya coba kita bahas dulu apa sih Muharram, gitu ya. Saya mengulang saja ya. Kita tahu bahwa Muharram adalah salah satu nama bulan dalam kalender Islam. Ya. Muharram ini termasuk dari 4 bulan haram ya yang disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ya. Jadi ada 4 bulan haram yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram ya. Mengapa disebut bulan haram? Jadi bulan haram itu bukan haram yang versi kita biasanya yang tidak boleh
dimakan ya, tapi di sini haram di sini adalah maksudnya bulan yang suci, dilebihkan kedudukannya dibandingkan bulan-bulan yang lain ya. Mengapa 4 itu disebut bulan haram? Yang pertama karena di bulan itu dilarang mengadakan peperangan atau pembunuhan ya. Kita tahu di zaman jahiliyah ya, peperangan buat ketika itu adalah suatu hal yang biasa gitu ya. Jadi orang perang itu biasa banget gitu ya. Tapi Allah mengharamkan 4 bulan dalam 12 bulan itu yang tidak boleh melakukan peperangan ya. Salah satunya adalah bulan Muharram. Kecuali kalau diserang ya. Di samping dilarang melakukan peperangan, pembunuhan dan perbuatan kecil lainnya, pada bulan haram itu kita diperintahkan untuk banyak berbuat kebaikan ya. Jadi melakukan amalan-amalan taat yang lebih dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya. Dalam satu riwayat, pahalanya dilipat gandakan ketika kita melakukan kebaikan di bulan haram. Demikian juga ketika kita melakukan dosanya ketika dilakukan di bulan haram. Ya. Nah, penyebutan tahun itu baru terjadi di masa pemerintahan Umar, ya. Ketika kita tahu pemerintahan Umar sudah berkembang, gitu ya. Ketika mereka juga memperbaiki di pemerintahan Umar itu, di Khalifah Umar itu sudah mulai perbaikan pemerintahan, sudah ada administrasi, dia juga untuk lah satu hijrah itu itu orang Arab biasa menjadikan awal bulan itu memang Muharram ya. Kemudian Muharram kedua adalah di Jul Hijjahnya itu setelah haji ya. Jadi setelah ada peristiwa besarnya haji, maka kan biasanya ya setelah masa sibuk kemudian masa tenangnya itu Muharram, maka mereka menentukan awal bulan pertama itu adalah Muharram ya. Yang kemudian yang kedua adalah tekad untuk berhijrah di zaman Rasulullah itu adalah ketika bulan Muharram. Maka bulan Muharram itu adalah dimulainya awal bulan dalam tahun hijrah ya. Jadi satu hijrahnya itu ngambil dari Rasulullah hijrah ke Madinah, dan awal kenapa Muharram disebut awal bulan? Karena awal kemudian adalah pengertian new normal. New normal berbeda dengan hari ini, bulan terakhir ini
kita diuji untuk tidak boleh keluar rumah. Gitu. Tentunya ada hal-hal yang patut disyukuri dengan ini, tetapi janji Allah bahwa tidak ada ujian tanpa Allah menurunkan banyak hikmah, ya, diantaranya adalah ya. Jadi bagaimana kita berhidup bahwa COVID ini terjadi dan ini itu lokal, ya. Ketika Ambon kena gempa, Maluku kena gempa, hanya orang Maluku saja yang merasakan. Saya bisa membayangkan, oh di sini gempa, saya bisa membayangkan karena saya pernah tinggal di Ambon. Oh ini lari ke sana lah, bisa membayangkan, gitu ya. Kemudian di tempat saya tinggal sekarang di Palangkaraya, ketika saya baru datang, musibahnya adalah kebakaran hutan. Saya baru merasakan, oh dulu saya pernah membaca tentang kebakaran lahan. Ketika saya di Palangkaraya, saya merasakan, oh begini rasanya musibah kebakaran itu seperti ini. Jadi lokal. Tapi dengan COVID ini, musibahnya mendunia, gitu. Jadi di belahan penjuru dunia merasakan COVID ini, gitu ya. Sehingga ketika Italia dengan kemajuannya terpuruk dengan COVID ini. Dan hampir sekarang di seluruh dunia ekonomi terpuruk karena COVID ini. Ya. Sekali lagi yang harus kita pahamkan pada diri kita bahwa musibah ini, virus ini bekerja itu karena izin Allah. Jadi kalau Allah nggak menghendaki virus ini bisa hit seperti hari ini, gitu ya, maka sekerjasamanya seluruh dunia untuk kemudian menjadikan COVID ini bencana itu tidak akan terjadi kalau bukan karena izin Allah, ya. Jadi dengan begitu kita akan menyadari bahwa ini adalah musibah yang diberikan, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, ya. Sehingga ketika kita sudah meyakini bahwa ini ujian Allah, maka persiapan kita menghadapinya adalah harus dengan jalan Allah, gitu. Jadi kan beda, ya. Kalau kita, wah COVID ini bikinan Cina, yang ada adalah kita kemarahan, gitu ya. Semua kalau ada apa-apa, ini gara-gara ini, gara-gara ini. Maka yang ada ujian itu semakin memberatkan hati kita. Tapi kalau kita tahu bahwa oh ini ujian datangnya dari Allah. Dan janji Allah, setiap ujian sekecil apapun, ya, bahkan jangankan di ujian besar, ya, ujian hanya karena digigit semut saja, Allah akan datangkan pahala kalau kita menyadari bahwa ini adalah ujian dari Allah. Jadi intinya bahwa ujian dari Allah itu apapun ujiannya pasti baik, ya. Nah, apa yang harus kita lakukan, gitu ya, di era new normal ini, memperingati tahun hijrah, ya. Tadi saya sebutkan yang pertama tadi, meyakini yang pertama bahwa ini adalah ujian dari Allah, ya. Jadi tidak ada musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, ya. Kalau di surat Al-Hadid, ya, mohon maaf ini saya nggak bawa Quran, saya dalam perjalanan, mohon maaf nggak siap bawa Quran, ya. Jadi di surat Al-Hadid itu disebutkan ya, tidak mohon maaf, biar mobilnya pergi sebentar, ya. Kata Allah dalam surat Hadid, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu
sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, jadi di surat Al-Hadid di ayat 22 nanti bisa dicek di Quran yang Ibu miliki, ya, bahwa kejadian hari ini itu sudah tercatat, gitu ya, sebelum kita dilahirkan. Bahkan takdir itu 50 tahun sebelum 50 tahun sebelum bumi ini diciptakan, gitu ya, takdir yang terjadi pada diri kita itu sudah tertulis, termasuk gitu ya adanya COVID ini. Ya, jadi kalau orang mengatakan oh COVID ini A, B, C, D, ya benar. Tapi yang jelas COVID ini tidak terjadi tanpa izin Allah, gitu ya. Jadi COVID ini sudah ada di Lauhul Mahfuz, sudah ada tulisannya bahwa nanti di tahun 2020, gitu ya, 2020, mulainya Februari ya, mulai ramenya, itu akan ada virus COVID yang akan membunuh sekian ribu orang, gitu ya. Siapa saja sudah ada listnya itu. Siapa aja yang akan meninggal karena COVID, ya. Kita aja yang nggak tahu, ya. Apakah kita masuk list yang akan meninggal karena COVID atau tidak? Tapi yang jelas kita semua sudah tertulis lah apa yang akan terjadi, dan itu tidak akan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak akan pernah melenceng. Nanti mungkin ada bahasan lain tentang kan katanya takdir bisa berubah dengan doa dan sebagainya, gitu ya, bisa jadi ya. Tapi yang jelas takdir Allah yang sudah tertulis tidak akan bisa dirubah, ya, termasuk adanya COVID ini, ya. Jadi dengan kita menyadari itu, maka menghadapi kondisi hari ini, gitu ya, tidak lain tidak bukan bagaimana dengan musibah ini mendekatkan diri kita kepada Allah, gitu ya. Karena menurut sebuah artikel, karena COVID ini tingkat perceraian itu meningkat 40% karena COVID ini, ya. Dan sebagian besar perceraian itu yang meminta cerai itu adalah para istri, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin beberapa orang merasakan dengan COVID ini adanya permasalahan ekonomi. Dan saya merasakan, alam ya, ibu-ibu merasakan apa tidak? Coba kalau ibu jalan, toko-toko itu suasana perekonomian itu memang terasa sepi, gitu ya. Pasar tidak seramai dulu lagi, gitu ya. Mungkin kita yang pegawai negeri yang setiap bulan dapat gaji, mungkin nggak akan terlalu merasakan. Tapi buat orang-orang tertentu yang memang penghasilannya kalau dia nggak kerja, dia nggak dapat, maka merasakan, gitu. Merasakan sekali, gitu ya, musibah ini ya. Belum lagi, ya mungkin kalau kita yang merasakan dengan era COVID ini ngajarin anak-anak di rumah, Bu, ya. Gitu ya. Yang tadinya semua diserahkan ke guru, kita sekarang babak belur. Bahasanya bagaimana ngajarin anak kita sendiri. Dan ini adalah berkah COVID, ya. Dalam artian kita tahu bahwa termasuk satu sedekah itu adalah berdasarkan, ya. Yang pertama tadi ya, meyakini bahwa COVID ini terjadi karena izin Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman pada Allah, gitu ya. Insya Allah kita semua beriman kepada Allah, ya. Nah, di era COVID ini, ya, di bulan Muharram ini harus kita tanamkan tekad pada diri kita, ya, bahwa kita harus meningkatkan keimanan kita, karena terbukti, ya, alhamdulillah sekali lagi dengan COVID ini orang yang sehat tiba-tiba kena dan kemudian tiba-tiba meninggal, ya. Tapi sekali lagi yang meninggal bukan hanya karena COVID, ya. Jadi jangan sampai kita juga paranoid dengan COVID ini, karena ternyata banyak juga yang meninggal tapi tidak semuanya dengan COVID. Tapi dengan COVID ini ternyata banyak saudara-saudara kita, bahkan dokter dan para medis, ya, yang sehat tiba-tiba kena dan kemudian tiba-tiba tertolong. Tapi nggak sedikit juga yang tertolong. Kemarin cerita yang terakhir itu parunya, kan kalau COVID ini yang diserang virusnya yang diserang paru-paru, ya. 80% paru-parunya rusak, tetapi izin Allah dia bisa sembuh. Ya. Tapi banyak juga yang meninggal. Ya. Artinya di sini yang kita bisa ambil hikmah adalah
kematian kita di depan mata gitu loh bahasanya ya. Sekali lagi bukan menakuti, tetapi ini adalah harusnya menjadi zikir maut buat kita, bahwa kematian itu bisa kapan saja terjadi pada diri kita. Dan kita tidak usah berpikir kapan kita mati, enggak. Tetapi apa yang harus kita persiapkan ketika kita mati, gitu. Itu yang lebih penting. Dengan cara apa tadi? Membuktikan keimanan kita kepada Allah. Dengan apa? Taat. Kalau taat itu mastatoktum, artinya semaksimal mungkin kita lakukan. Jadi gini, sholat 5 waktu itu memang harus kita lakukan. Tetapi kalau mastatoktum sebaik mungkin adalah bagaimana dilakukan tepat waktu. Bukan tepat waktu, awal waktu. Kalau tepat waktu itu, kalau duhur dari jam 12 sampai jam 3, itu tepat waktu. Sholat duhur tepat waktu. Tapi beda dengan sholat duhur awal waktu. Kalau awal waktu adalah begitu azan, segera sholat. Kemudian karena tadi, beriman itu adalah ketaatan itu harus semaksimal mungkin. Harusnya dengan COVID ini, ya kita nggak cukup dengan hanya sholat 5 waktu saja. Bagaimana kita menambah ibadah kita dengan ibadah sunnah, ya? Karena ya ketakutan kita kepada suatu musibah itu akan berkurang ketika kita taat kepada Allah. Dan cara taat kita kepada Allah adalah dengan meningkatkan ibadah makdoh. Makdo itu puasa maksimal, misalnya mungkin 500 rupiah mungkin gitu ya, tiap hari, tapi ya bikin di rumah kaleng dari botol plastik atau apalah gitu, tiap hari 500 misalnya, bisa 1000. Dan sedekah yang paling bagus adalah dilakukan di pagi hari, jadi setelah sholat subuh langsung infak gitu ya. Dan infak itu adalah pencegah bahaya, penolak bala, gitu. Nggak usah banyak-banyak, gitu ya. 500 saja misalnya, atau 1000, tapi rutin. Nanti pas sepekan, sebulan, ketika ke sekolah, misalnya ketika mutiara, ini SPP Bu, ini infaknya, gitu ya. Nggak banyak, tetapi salah satu penolak bala itu adalah sedekah. Ini bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi tadi, ketika berbuat taat itu semaksimal mungkin, gitu ya. Dan yang kedua adalah meninggalkan maksiat. Nah, kalau maksiat bukan, jadi kalau ketaatan itu semaksimal mungkin, tapi kalau maksiat nggak boleh sama sekali dikerjakan. Jadi kalau itu sudah sesuatu yang haram, maka nggak boleh, ya. Misalnya ngomongin orang haram, ya sudah gitu, sama sekali nggak mastatoktum. Ya, kalau saya bisa Bu, tapi nggak tahan di mulut saya nih Bu, gitu ya. Ini soalnya benar-benar pengen ngomongin dia, gitu ya. Nah, kalau sudah sesuatu yang haram, maka sama sekali nggak boleh didatengin. Kita kalau tahu bahwa di ujung sana, di ujung gang itu, orang lagi omongin orang, maka jangan coba-coba kita deketin, gitu ya. Jadi kalau sudah hal yang haram, kita harus hindari. Tapi kalau ketaatan, semampu kita, gitu ya. Jadi yang kedua tadi ya, jadi di Muharram, di bulan Muharram ini harus kita tata diri kita bahwa kita harus membuktikan keimanan kita kepada Allah. Sehingga tadi seandainya toh di COVID ini umur kita yang terakhir, kita nggak jadi masalah gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkan persiapkan diri kita. Ya. Bentar, aku miring. Ya. Dan yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah, ini penting ya, tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Jadi stop kemusyrikan, sekecil apapun. Ya. Kemusyrikan yang paling besar ya tentunya menyembah kepada selain Allah. Ya. Tapi kemusyrikan besar itu tidak akan muncul, tidak akan tiba-tiba muncul, kalau tidak dimulai dengan musyrik-musyrik kecil. Ya. Kemusyrikan kecil itu meyakini bahwa yang berkuasa itu adalah selain Allah tadi. Contohnya ketakutan pada COVID yang terlalu ya paranoidnya banget gitu loh ya, sehingga ngapa-ngapain takut ya. Mau anaknya pesantren misalnya, pesantren sudah membuka boleh anaknya untuk bisa masuk pesantren. Kan pesantren juga sudah punya SOP-nya lah ya untuk menerima anak-anak yang kalau mereka sudah buka berarti sudah ada hal-hal yang mereka siapkan.
Tapi takut, ini takut. Dia semuanya serba takut gitu ya. Mau ini takut, mau itu takut gitu ya. Karena COVID gitu ya. Padahal kan tadi ya kematian bukan hanya karena COVID ya. Kematian itu karena memang waktu kita udah sampai. Sementara sakit adalah jalan sarana untuk kita kematian. Ya, jadi takut kita hanya kepada Allah ya. Kalau ketakutan pada COVID kemudian kita pakai masker itu bukan takut, itu ikhtiar. Ya beda ya. Kalau kemudian kita nggak keluar, kalau nggak perlu, itu ikhtiar. Itu bukan takut. Ya beda. Kalau takut itu anaknya nggak boleh keluar. Kemudian makannya semua harus protek banget gitu ya. Sehingga sampai suami aja jadi nggak berani ngapa-ngapain. Karena kata istrinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini ya. Sementara suami harus bekerja misalnya. Harus begini ya. Asal kita ngikutin SOP yang sudah dilakukan, sudah jalani saja. Karena hidup ini nggak mungkin kita di rumah terus, gitu ya. Kalau memang nggak ada perlu, ya jangan kemana-mana. Tapi kalau memang ada perlu, ya sewajarnya saja. Ya. Karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Apapun kalau tidak atas izin Allah, tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi dikir Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu zikir yang bagus sekali dibaca di pagi hari dan sore hari ya. Di situ zikir itu adalah bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah ya. Kemudian selanjutnya adalah meyakini dalam amal meyakini bahwa Allah akan melihat kita. Ya, ini sebenarnya saya sarikan dari surat tafsir surat At-Taghabun ayat 11 sampai 13 ya. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana di era new normal ini, ya, di era dalam menyambut Ramadan ini, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Ya. Mungkin kita sudah yakin Allah melihat kita, tetapi apa amalan apa amalan kita sehingga kita yakin dilihat oleh Allah. Jadi ada dua, dalam suatu hadis dikatakan, ada dua orang yang nanti termasuk di antara yang akan masuk ke surga duluan. Yang pertama adalah orang yang takut berbuat maksiat karena takut kepada Allah. Jadi diceritakan dalam suatu hadis, ada seorang pemuda yang digoda oleh wanita cantik dan terpandang ya untuk diajak maksiat. Dan waktu itu laki-laki itu sudah di atas perempuan, ya sudah mau melakukan maksiat zina, tapi ketika dia mau melakukan dia ingat Allah, kemudian langsung lari dia pergi. Gitu ya. Kenapa kamu melakukan itu? Kan nggak apa-apa. Ini wanita ini terhormat. Dalam artian kalau ngapa-ngapain orang juga ngecem. Tapi kata laki-laki ini aku takut Allah. Dan laki-laki inilah yang termasuk salah satu yang akan masuk ke dalam surga dahuluan. Jadi dia melepaskan tidak bermaksiat, gitu ya. Itu karena takut sama Allah. Jadi bukan karena ditakut-takuti. Oh nanti kalau ketahuan kamu akan dipecat loh. Nanti kalau bukan karena takut duniawi, bukan. Tapi benar-benar takut kepada Allah. Ya. Dan yang kedua adalah nanti orang yang akan masuk surga duluan itu adalah orang yang dalam berbuat kebaikan itu berusaha sembunyi dari orang lain. Ya, makanya kan ada yang hadis ya, tangan kanan berbuat, ini hadis atau ungkapan ya, tangan kanan berbuat kebaikan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Gitu kan ya. Nah, orang yang model begini ini akan ketahuan kalau dia sudah meninggal. Jadi kalau kita masih hidup gini, susah untuk mengukur bahwa kita ini ikhlas itu susah. Gitu ya. Akan ketahuan ketika kita sudah meninggal amalan kita. Jadi makanya sekarang sudah berlatih ikhlas saja. Kita nggak usah mikirin saya ikhlas apa enggak. Ya udah banyak berbuat amal saja dan berusaha untuk tidak mensiarkan amal kita. Tapi kalau orang tahu ya nggak usah dipikirin gitu ya. Itu bukan tujuan utama. Dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah itu rutin menolong wanita Yahudi di tetangga rumahnya. Ya. Dan baru ketahuan perempuan Yahudi ini baru ngeh bahwa yang melakukan itu adalah Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal. Ya. Ketika itu Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah untuk mengurusin wanita ini. Kemudian wanita itu mengatakan, cara kamu nyuapin nggak kayak orang yang biasanya, cara kamu ngasih makan nggak kayak orang biasanya. Akhirnya Abu Bakar bercerita bahwa orang yang biasanya itu adalah Muhammad, ya. Dan kemarin dia sudah meninggal, ya. Padahal diceritakan wanita Yahudi ini sambil diurusin sama Umar, itu sambil ngomongin Muhammad, ngomongin Rasulullah. Dan ternyata gitu, yang diomongin ini selama ini menolong dia. Ya. Dan Rasulullah tidak pernah menceritakan ini saya loh, enggak. Gitu ya. Dan baru ketahuan, gitu ya,
Yang melakukan itu adalah Rasul ketika Rasulullah sudah meninggal. Nah, maksudnya orang yang nanti masuk surga duluan adalah dia beramal banyak tapi dia berusaha menyembunyikan. Ya. Jadi menyembunyikan itu bukan basa-basi, bukan, memang benar-benar gitu ya. Dan nanti sekali lagi, makanya kita nggak usah takut beramal juga, udah beramal saja, dan nanti kalau ketahuan ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nanti amal kita ini yang benar-benar ikhlas apa tidak gitu ya, itu terbukti ketika kita sudah meninggal. Orang ketika kita sudah meninggal, orang kangen kita nggak dengan amal-amalan kita? Oh ternyata dia yang suka nolong itu dia. Baru ketahuan ketika dia meninggal, karena dia nggak datang lagi gitu ya. Jadi sekarang makanya berbuatlah amal sebaik mungkin, dan mudah-mudahan Allah masyarakat nanti akan mengenang kita gitu ya, ketika kita sudah tidak ada lagi ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita saling menasihati dalam kebaikan gitu ya, karena Allah ya. Karena Allah itu maksudnya gini, tugas kita adalah untuk mengingatkan ya. Jadi di era new normal ini, di bulan Muharram ini gitu ya, kesempatan kita untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya. Jadi ketika ada orang berbuat yang baik gitu ya, tadi misalnya di tengah di masyarakat bareng-bareng kemudian dia nggak pakai masker, nggak apa-apa diingatkan, ibu pakai masker bu gitu ya. Walaupun ada ya orang yang keterlaluan banget, ada orang yang santuy banget, ada orang yang terlalu perfect banget gitu ya. Nah, dalam kerumunan silakan saja untuk mengingatkan orang untuk tidak pakai masker. Sekali lagi, COVID ini ya, virus ini benar ada gitu ya. Jadi ini bukan rekayasa, ini bukan jadi-jadian. Virus ini benar-benar ada, maka kita harus menjaganya. Salah satunya adalah bagaimana kita berpergian pakai masker ya. Dan kalau orang tidak pakai masker boleh kita peringatkan. Dan kemudian kalau dia nggak mau diperingatkan, itu bukan urusan kita gitu ya. Karena hidayah itu adalah milik Allah. Dan siapa tahu peringatan kita kepada saudara kita untuk memakai masker itu menyelamatkan banyak nyawa ya. Dan kita insya Allah juga akan dapatkan pahalanya ya. Masuk mengingatkan anak-anak kita gitu ya, masuk mengingatkan sholat ya. Kalau dulu anak-anak nyampe rumah jam 1, sekarang dari 24 jam hidup bersama kita gitu ya. Jadi kesempatan sholat 5 waktu kita bisa mengingat. Kemudian selanjutnya adalah bertawakal ya. Ini yang terakhir mungkin ya, bertawakal, menyerahkan urusan pada Allah. Artinya kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar ya. Jadi ikhtiar untuk tetap bertahan di kondisi saat ini ya, bertahan fikrohnya, walaupun nggak ada majelis taklim rutin gitu ya, kita bisa baca buku, kita bisa cari lewat YouTube gitu ya. Jadi kita harus tetap mengisi pikiran kita, otak kita dengan keilmuan ya. Tetapi sekali lagi tatap muka bertemu guru itu tetap sunatullah yang nggak bisa digantikan. Walaupun sekarang kita mau cari ilmu di YouTube itu, mau cari model apapun bisa kita sekarang ya. Mau manggil ustadz yang model apapun tinggal klik, asal ada kuota bisa. Tapi sekali lagi dalam Islam mencari ilmu itu harus bertemu dengan guru ya. Jadi kondisi saat ini adalah kondisi sementara ya. Tetapi kita tetap berupaya bagaimana suatu saat kita tetap harus bertatap muka dalam bertemu guru ya, untuk memenuhi kebutuhan fikroh kita, pikiran kita, otak kita gitu ya. Jadi kondisi saat ini adalah sementara, tetapi bertatap muka dengan guru dalam Islam itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Kenapa? Karena Rasulullah pun dalam belajar itu juga langsung bertemu dengan Jibril ya, beberapa kali bertemu dengan Jibril ya. Kemudian juga menjaga kesehatan tubuh kita gitu ya, bertawakal. Jadi di era ini ya, mungkin kalau kemarin ini kita jarang olahraga, kita para ibu-ibu apalagi merasa kalau sudah kerjaan rumah itu sudah bagian dari olahraga, tapi hari ini tidak bisa seperti itu lagi. Karena salah satu yang gampang diserang oleh virus itu adalah yang daya tahan tubuhnya rendah ya. Dan daya tahan tubuh rendah itu salah satunya adalah kurang olahraga. Jadi sempatkan diri kita hari ini sudah mulai harus olahraga itu minimal seminggu 3 kali minimal, dan dalam setiap kali olahraga itu 20 menit saja, tapi rutinkan seminggu 3 kali saja.
insya Allah kalau kita rutin ini salah satu ikhtiar kita untuk mencegah penyakit masuk dalam tubuh kita, penyakit apapun, ya, termasuk virus ini, gitu ya. Jadi olahraga itu adalah kebutuhan yang mutlak karena dia seperti makan, ya. Allah mencintai tubuh yang kuat dibandingkan yang lemah, dan salah satu untuk membentuk kekuatan tubuh kita itu adalah olahraga. Dan di era new normal ini, gitu ya, olahraga itu sama pentingnya dengan makan. Ya, kalau hari-hari kemarin kita olahraga itu disingkirkan, maka sekarang harus menjadi kebutuhan utama. Ya, jadi jangan bayangkan olahraga itu untuk bapak-bapak yang nggak ada kerjaan. Olahraga itu kerjaan orang yang punya kerjaan, salah. Ya, semakin kita sibuk, semakin kita butuh olahraga. Nggak usah banyak-banyak, 20 menit saja. Nggak usah pusing-pusing. Olahraga apa ya? Udah jalan kaki saja. Gitu ya. Keluar malas, ya sudah muterin meja di rumah ibu aja itu 20 menit. Ya, tapi kan bosan kalau di rumah. Ya. Keluar aja sebentar, mondar-mandir aja jalan. Dan olahraga itu tidak boleh 20 menit itu nggak sambil di samping ngapain. Udah pokoknya 20 menit. Pak, aku izin 20 menit untuk jalan kaki. Gitu ya. Full 20 menit ya, dengan iramanya iramanya tetap gitu ya. Jadi nggak kalau bahasa saya nggak timak-timik, nggak pelan-pelan sambil ngobrol, bukan begitu. Memang niat untuk olahraga, dan insya Allah itu adalah bagian ikhtiar sehat kita, itu bagian dari tawakal ya. Termasuk juga makanan ya, makanan yang bergizi, tidak hanya mahal ya, bukan karena mahal ya, tempe, tahu atau apapun ya, ikan, wah luar biasa, ampun, ini kaya dengan ikan gitu ya. 4 sehat 5 sempurna lah ya, itu diupayakan, termasuk cara mencucinya, sayurnya dan sebagainya harus dengan ilmu ya. Bisa dicari di YouTube lah sekarang bagaimana cara mengolah yang sehat gitu ya, itu gampang dicari sekarang ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah istirahat yang cukup ya. Ternyata salah satu penyebab COVID itu adalah virus ini gampang masuk adalah begadang. Ya, insya Allah sih kalau ibu enggak ya, tapi mungkin anak-anak kita. Ya. Itu perlu kita waspadai. Ya. Nah, insya Allah kalau toh kita sudah berusaha berikhtiar, ya, kemudian Allah mengirim kita penyakit, insya Allah orang yang meninggal karena pandemi, karena penyakit yang sudah jadi itu pandemi, insya Allah itu bagian dari mati syahid. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau kita sudah melakukan ikhtiar ABCD ya, keimanan kita pada Allah juga ditingkatkan ya. Bagaimana hari-hari kita adalah penuh dengan zikir, subhanallah, astagfirullah, itu nggak lepas dari mulut kita ya. Sambil masak, sambil ngapain, cobalah dengan zikir ya. Mudah-mudahan ketika toh ya pada saatnya Allah berikan ujian apapun pada kita, kita akan kuatkan ya. Itu mungkin yang berkaitan dengan itu. Kalau bulan Muharram sih ada beberapa sunnah amalan bulan Muharram dan itu sudah lewat ya. Puasa Asyura, puasa Atus'a itu kan sudah lewat ya. Tapi yang masih bisa kita lakukan adalah memperbanyak puasa sunnah. Masih ada Senin Kemis gitu ya. Itu bisa, karena tadi melakukan amalan di bulan yang haram ya, termasuk bulan Muharram, itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk keutamaan berbuat baik di bulan-bulan haram. Jadi banyak beramal soleh ya, termasuk kita hadir di Zoom ini gitu ya. Insya Allah kalau niat kita karena memang mencari ilmu, silaturahim gitu ya. Ya tadi niat karena Allah, insya Allah itu adalah bagian jalan jihad kita ya, karena termasuk orang yang pergi jihad itu salah satunya adalah orang yang menuntut ilmu. Ya. Kalau dulu kita harus keluar rumah, alhamdulillah hari ini tinggal ngeklik aja ya. Dan mudah-mudahan segala apa usaha kita ya untuk bisa taat kepada Allah gitu ya, Allah catat sebagai amal soleh kita. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti kalau ada yang menambahkan atau bisa masuk dalam diskusi ya. Oh, alam bisawab, yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada salah itu karena kekurangan pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian taujiah yang disampaikan oleh Ustazah Nunu. Alhamdulillah sangat banyak hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, sesi diskusi. Pada ibu-ibu soleh yang dirahmati Allah sekalian, dipersilakan yang mau bertanya. Bisa langsung ya. Ya, silakan.
Oh, ada 24 ya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Mohon izin Bu, mungkin ada yang mau bertanya di luar tema, bisa Silakan. tidak ya? Ya, apa saja silakan. Selama saya bisa. Ya. Silakan Bu. Jadi kita tidak perlu terpaku pada tema ya. Betul. Iya, iya. Kita bisa diskusi apa saja. Boleh apa saja. Ya, insya Allah bisa dijawab. Saya Mama Aska boleh? Ya, silakan Bu Yuni. Oh iya, silakan Bu Mama Yuni. Ibu Yuni silakan. Ya, enggak Bu Yuni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, dan juga sebagai seorang guru yang punya seabrek pekerjaan dan persoalan, kita selalu menjaga keimanan kita untuk tetap stabil dan selalu istiqomah, ingat mati, ikhlas, tidak marah, dan sebagainya. Mungkin saya butuh trik khusus dari Ustazah Nunu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Bisa langsung dijawab. Ya, oke. Iya. Ya, pengennya sih gitu ya Bu ya. Kita itu pengennya apapun yang kita hadapi itu bisa senyum gitu ya. Ibadahnya lancar. Aduh, itu kalau gitu nggak ada surga kayaknya Bu ya, nggak ada surga di neraka ya. Jadi benar ya, ya beluakum ayyukum ahsanu amala gitu ya. Jadi Allah itu ciptakan manusia dengan diuji untuk menguji siapa yang paling baik amalnya ya. Maka ada standar yang mungkin harus kita lakukan ya. Biar kita dijaga oleh Allah, walaupun naik turunnya keimanan itu pasti terjadi, yang harus kita lakukan adalah jangan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah itu jangan diabaikan. Contoh, 5 waktu, gitu ya. Itu hal yang prinsip pokok ya, gitu ya. Dalam artian itu tidak kita tinggalkan. Jadi kalau ketaatan masata'tum, kalau yang wajib-wajib udah kita lakukan, dan sholat itu tidak hanya sholat, tapi bagaimana sebaik mungkin bisa kita lakukan. Kalau kita bisa sholat sunnah, ya jangan tinggalkan sholat sunnah, gitu ya. Mohon maaf nih, kadang-kadang kita ini sudah melakukan sholat wajib aja udah cukup, gitu ya. Padahal belum cukup. Gitu. Jadi ya, telakat mu'akad dulu gitu ya. Itu jadi untuk ketaatan cobalah kita lakukan ya. Mungkin puasa ya. Kita ini kadang-kadang susah ya, sulit ya puasa. Sudah puasa wajib aja udah syukur gitu ya. Nah, sekarang ini sudah Muharram. Hutang kita yang kemarin sudah dibayar belum? Gitu ya. Jadi nggak usah mungkin sholat sunnah puasa sunnah dulu deh. Hutang kemarin sudah dibayar belum? Di kesempatan Muharram nih. Muharram ini kita bisa bayar hutang puasa, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah ketika dibayar di bulan Muharram. Nah, ini target kita. Oh, saya harus bayar hutang. Jadi untuk kewajiban-kewajiban harus kita upayakan, kita lakukan, gitu ya. Biar Allah menjaga kita, gitu. Jadi semalas-malasnya kita, gitu ya, trader-tradernya kita, biar tetap Allah sayang kita. Jadi caranya Allah sayang kita ya taat sama Allah. Seperti kita seorang ibu, anak kita nakal, tapi kalau dipanggil tetap datang. Kan pasti kita sayang kan, gitu. Dia bandel anak kita itu, tapi kalau dipanggil, hei Faruk, gitu ya, ya Ma, gitu. Walaupun kita jengkel, gitu ya, pasti ada rasa sayang, gitu. Makanya jangan-jangan tinggalkan hal-hal yang sudah diwajibkan oleh Allah. Apalagi kalau ditambah yang sunnah. Sudah dipanggil, kemudian ada apa Ma? Apa yang bisa dibantu? Oh, tambah senang deh mamanya, ya. Jadi rebut hati Allah dengan ketaatan kita, ya. Dan tadi maksiat, usahakan untuk mungkin kita nggak bisa lepas ya, tidak bisa kita nggak bermaksiat karena kita manusia normal, kita bukan malaikat. Tapi upayakan untuk menjauhi hal-hal yang menjurus kita ke maksiat. Ya. Maksiat yang besar itu sebenarnya ada di dekat kita, Ibu. Apa itu?
nggak taat sama suami, gitu ya. Itu hal kecil, gitu ya, sepele, gitu ya, tapi sering kita lakukan. Maksud saya, gitu ya. Padahal, gitu ya, salah satu perjuangan kita sebagai seorang istri itu, yang banyak itu, ternyata ada pahala yang besar yang sebenarnya gampang ada di sebelah kita, gitu ya, sehari-hari kita. Insya Allah kalau kita taat sama suami, nanti urusan anak ini ikut. Jadi ambil yang besar-besar dulu, ya, amalan-amalan yang baik dulu. Jangan kita ngurusin kerentil, tapi yang besar-besar kita tinggalkan. Sehingga tadi hati kita menjadi gampang maksiat, gitu ya. Kalau sudah gampang maksiat, ya sudah, ketenangan itu nggak kita miliki, ya, pengen cepat marah, emosian, ya, panikan, gitu ya, itu akan menyertai, gitu ya. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah semua perlu latihan, ya. Jadi nggak bisa langsung bagus itu, enggak, ya. Jadi minta sama Allah. Jadi jangan lupa berdoa sama Allah, karena yang bisa menggerakkan hati kita, gitu ya, yang bisa kita berbuat baik itu bukan karena kita, bukan, tapi karena Allah yang mampu menggerakkan hati kita. Jadi sering minta sama Allah, ya Allah aku tuh pengen begini, ya Allah aku tuh pengen baik, aku tuh pengen taat, ya Allah aku pengen taat sama suamiku misalnya, aku pengen nggak marah-marah sama anak-anakku, gitu ya. Sampaikan sama Allah, keluhkan sama Allah, ya. Dan Allah itu maha mendengar, percaya Allah itu maha mendengar, dan Allah akan mengabulkan semua keinginan kita. Oh alam bisawab. Saya Ustazah. Terima kasih. yang lain ibu-ibu dipersilakan jika ada pertanyaan. Nah, kakak mandi itu nutup ayam, nutup ayam itu. Siapa tuh ngomong? Nanti Maksudnya? tenang. Cepat. Ini dimakan terus air nanti ayamnya kasih ibu ke sana. Makan itu air buat ayam mandi, nanti ibu mancing ayam. Ya ibu-ibu yang lain masih ada pertanyaan? Dipersilakan. Banyak juga yang bisa hadir bersama-sama di era apa, di sela-sela kesibukan kita semuanya. Udah pas ya, udah cukup ya. Ya, mungkin ya. Ya, sekali lagi untuk ibu-ibu, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita masuk pada sesi menutup. Sudah tidak ada pertanyaan ya, ibu-ibu? Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan. Nah, sebelum ditutup saya pengen bertanya. Ya silakan kalau ada yang mau diskusikan atau mau menambahkan. Saya ingin bertanya, kalau kita ada kekalahan dan kita melihat itu artinya bahwa kita kadang-kadang kita nanti itu kan bukan urusan kamu, seperti begitu saja. Kita dibilang kepo dengan untuk bukan. Jadi ada batasannya, tidak saya kita kan bagaimana. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab. Silakan Ustaz. Akhirat, ketika dia menuntut gitu ya, kenapa kamu berbuat begitu? Ya karena saya nggak pernah diperingatkan oleh teman saya gitu ya. Nah minimal kita punya kadang-kadang peringatan itu bisa menjadi mengingatkan itu bisa menjadi semakin menjadi gitu ya. Jadi seperti bakar gitu ya, ketika tidak disampaikan di saat dan cara yang tepat. Jadi caranya yang penting ya. Jadi sekali lagi tidak ada batasan berapa kali, cuma caranya yang harus bijak ya. Dengan menggunakan berbagai cara dan ya tarik ulur lah gitu ya. Ya, alam bisawab. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Ya, mungkin sebaiknya kita cukupkan sampai di sini ya untuk sesi diskusinya karena sebentar lagi akan masuk waktu sholat asar. Jadi alhamdulillah menurut saya dengan adanya pertemuan majelis taklim virtual ini ada beberapa hal tadi yang bisa saya simpulkan. Jadi yang pertama kita harus banyak-banyak beramal tanpa diketahui orang banyak itu ya. Dan kemudian kita banyak-banyak melaksanakan sholat wajib diikuti dengan sholat sunnah. Jangan berat-berat yang tadi seperti dijelaskan saja sudah. Sebenarnya kita mampu tapi kadang menunda atau malas melaksanakannya. Tuh, kemudian kita perbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita inginkan dan terutama agar pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan majelis taklim, bisa bertatap muka langsung, bisa menuntut ilmu tanpa adanya penghalang seperti ini di istilahnya pertemuan virtual. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Nunu yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan kami ilmu, kemudian para ustazah yang sudah berusaha juga untuk terlaksananya pertemuan ini. Terima kasih banyak. Kita sama-sama menutup majelis kita dengan beristighfar sebanyak 3 kali dan membaca kafaratul majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ketemu. Mulia. Insyaallah. Iya, makasih banyak. Izin lagi ya Bu. Ada saya liatin dulu deh. Mana ini dong? Iya Bu. Siapa nih? Adanya mana ya? Ada Bu Santi. Saya izin ibu-ibu ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ibu udah mulai bisa live. Insya Allah majelis taklim seperti ini kita pentingkan. Ya, jaga Allah. So, majelis taklim memaafkan dan lain. Ustazah, mohon maaf ini seharusnya sudah pemilihan ketua baru ya, kita sudah menunda sudah paling lama. Saya
saya ada Bayu begini jadi terbatas Ustazah. Mungkin nanti di grup kali ya, ini berapa menit lagi langsung mati Zoom-nya. Oh iya. Karena diskonnya 2 jam. Ya nanti kita bahas di WA grup saja Ustaz. Aja. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan Bu ya, jaga Allah air untuk semua orang tua murid 21 orang ya, alhamdulillah. Sesuai dengan guru. Ya, ini HP saya mau jadi langsung keluar ya. Iya, iya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir semuanya.